Pengkhianatan merupakan hal yang sering terjadi dalam cerita anime dan manga. Pelaku pengkhianatan biasanya dilakukan oleh karakter yang sama sekali tidak mencurigakan, seperti orang terdekat, sehingga menjadi bagian yang cukup mengejutkan. Oleh sebab itu, kali ini kita akan bahas anime tentang pengkhianatan dan balas dendam, dengan karakter utama menjadi kuat setelah dikhianati oleh orang terdekatnya. Menceritakan kisah pendekar pedang bernama Guts. Dia merupakan mantan anggota tentara bayaran yang berperan penting dalam perang selama ratusan tahun. Namun, Guts bersama dengan seluruh anggotanya dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Mereka dijadikan tumbal dalam suatu ritual untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Sejak saat itu, Guts menjadi orang yang tidak memiliki perasaan. Dia tidak ragu untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Dengan menggunakan pedang berukuran besar, dia bertarung ke berbagai tempat untuk mengalahkan roh-roh jahat. Guts juga memiliki tujuan balas dendam sambil mencari cara agar kekasihnya sembuh dari trauma yang disebabkan oleh pemimpinnya. Dororo. Yakimaru merupakan anak dari seorang penguasa wilayah yang rela melakukan apapun demi kekuasaannya. Dia membuat perjanjian dengan iblis dengan mengorbankan anaknya sendiri. Karena itu, sejak lahir Yakimaru tidak memiliki anggota badan yang lengkap. Setelah dilahirkan, dia dibuang oleh ayahnya dan ditemukan oleh seseorang di tepi sungai. Seseorang membesarkan dan melatihnya dalam pertempuran, sehingga ketika remaja, Yakimaru bisa menjadi orang yang mahir bertarung. Dengan ditemani oleh anak kecil bernama Dororo, Yakimaru berkelana untuk memburu seluruh iblis yang telah mencuri anggota badannya. Sehingga perlahan dia bisa mendapatkan kembali anggota tubuhnya yang hilang. Setelah mengetahui kebenaran mengenai perbuatan yang dilakukan oleh keluarganya, Yakimaru pun menyimpan kebencian mutlak terhadap hampir semua anggota keluarganya dan tempat kelahirannya. Roka no Yusa bercerita mengenai 6 pahlawan yang memiliki takdir untuk menyelamatkan dunia dari kebangkitan pasukan iblis. Ceritanya berawal ketika Adele mendatangi area pertarungan sakral untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dia ditahan karena dianggap telah mengacaukan area pertarungan tersebut. Namun pada suatu ketika, dia terpilih sebagai salah satu pahlawan. Tapi orang-orang tidak mempercayai omongannya, dan dia tetap dibiarkan dikurung dalam penjara. Seorang perempuan dengan telinga kelinci kemudian menyelamatkannya. Dia juga mengaku telah terpilih sebagai salah satu pahlawan. Akan tetapi setelah semuanya berkumpul, terdapat 7 orang yang mengaku dirinya pahlawan. Seseorang di antara mereka adalah musuh yang berpihak kepada iblis. 5 pahlawan mencurigai Adele sebagai pelakunya. Meskipun begitu, pada akhirnya dia bisa terbebas dari tuduhan dan mengungkap pahlawan ketujuh yang telah menghasut mereka. Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi bercerita mengenai Keiyaru, seorang pahlawan yang selalu ditindas karena kemampuannya tidak sempurna. Namun dia berhasil kembali ke masa lalu setelah mengalahkan Raja Iblis dan mendapatkan kekuatan darinya. Pada awalnya Keiyaru merupakan seorang pria yang baik hati. Namun setelah dia dikhianati, dikurung dan disiksa, menjadikan sifatnya berubah drastis. Dia menjadi orang licik yang memanfaatkan orang-orang untuk kepentingannya sendiri. Keiyaru juga memiliki tujuan membalaskan perbuatan semua orang yang telah memperlakukannya dengan keji. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyiksa serta memberikan pelajaran kepada perempuan yang dulu telah menindasnya. Sejak saat itu, Keiyaru memang memiliki sifat yang sangat mengerikan. Namun hal tersebut hanya berlaku terhadap orang yang telah menyakitinya saja. Asu. Vinland Saga. Thorfinn adalah anak dari seorang pejuang terkuat yang terkenal di dunia Viking. Melalui kekuatan senjata dan kemampuan dalam pertempuran, dia mendapatkan pangkat kapten ketika masih muda. Namun saat ini dia telah berhenti dan lebih memilih menjalankan hidup dengan damai. Pada suatu ketika, Thorfinn diam-diam menyelinap ke kapal ayahnya, lalu melihat bagaimana ayahnya tewas karena dijebak oleh bajak laut bernama Askald. Sejak saat itu, Thorfinn berjanji akan balas dendam dan berniat akan membunuh dia dengan tangannya sendiri. Namun karena saat itu dia masih kecil dan tidak memiliki kemampuan cukup, pada akhirnya dia memasuki kelompok yang dipimpin oleh Askald, menjadi bagian dari mereka sambil mengasah kemampuan bertarung untuk berduel dengan Askald di waktu yang tepat. Sejak pertama kali dia bergabung bersama Askald, dia berubah menjadi individu berdarah dingin dengan gaya bertarung yang tak kenal ampun.
Deadman Wonderland berlatar pada penjara khusus yang dibangun untuk mengurung tahanan yang akan dihukum mati. Para tahanan di dalam penjara dipaksa melakukan tindakan berbahaya untuk menghibur penonton. Igarashi Ganta adalah seorang pelajar tidak bersalah yang dijatuhi hukuman mati karena seseorang telah menjebaknya. Dia dituduh sebagai pelaku pembantaian yang menyebabkan seluruh siswa di kelasnya terbunuh. Dalam penjara dia segera mengetahui bahwa dirinya adalah seorang deadman atau seseorang yang dapat mengendalikan darah dengan bebas. Sepertinya dia mendapatkan kekuatan itu ketika teman-temannya dibantai oleh pelaku yang sesungguhnya. Ganta bersama dengan perempuan yang dia temui mengikuti pertandingan berbahaya di mana mereka saling mempertaruhkan nyawa. Untuk bertahan hidup mau tidak mau dia harus memenangkan pertandingan. Meski keadaannya sulit, dia juga tetap berusaha mencari bukti untuk terbebas dari penjara dan membersihkan namanya dari tuduhan Devilman Crybaby bercerita mengenai manusia yang mendapatkan kekuatan iblis. Ceritanya berfokus mengenai seorang pelajar bernama Akira. Pada awalnya, dia merupakan orang yang lemah dan tidak berbakat. Pada suatu ketika dia bertemu dengan teman masa kecil yang kini berkarir sebagai profesor berbakat. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, Ryo memberitahu Akira bahwa segerombolan iblis secara diam-diam sudah merasuki tubuh banyak orang. Ryo meminta bantuan kepada Akira untuk menyelidiki dan mengungkap keberadaan iblis tersebut. Karena itu mereka terseret ke dalam insiden brutal yang menyebabkan banyak orang menjadi korban. Ryo juga berhasil menyatukan jiwa Akira dengan kekuatan dari iblis dan menjadikannya sebagai Devilman atau orang yang memiliki kekuatan iblis namun masih memiliki jiwa manusia. Ryo memanfaatkan kondisi Akira ini untuk mewujudkan tujuannya, yaitu memburu iblis pemangsa manusia dan menguak rahasia mengerikan dari tragedi yang lebih besar. Tate no Yusa no Nariagari bercerita tentang seorang pahlawan yang dipanggil dari dunia lain bernama Naofumi. Dia dipanggil bersama pahlawan lain untuk menghentikan gelombang malapetaka atau serangan dari berbagai makhluk asing yang berasal dari dimensi lain. Sayangnya di kerajaan tersebut, pengguna perisai dianggap tidak berguna. Sejak awal kedatangannya, Naofumi tidak disukai oleh orang-orang. Bahkan, pengkhianatan yang dilakukan oleh putri kepadanya menyebabkan Naofumi terdiskriminasi. Sejak saat itu dia tidak bisa mempercayai siapapun kecuali seseorang yang memiliki kontrak budak dengannya. Ketika dia membeli Raphtalia dari pedagang budak, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Karena itu apapun yang terjadi, Raphtalia akan selalu berada di pihaknya. Saat raja tidak lagi memberikan dukungan tapi malah memusuhinya, mereka tetap berjuang bersama-sama sehingga Naofumi bersama rekannya bisa terus berkembang dan Naofumi menjadi pahlawan terkuat di antara para pahlawan. Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Misumi Makoto adalah seorang pelajar yang dipanggil ke dunia lain, lalu dikhianati oleh Dewi tidak lama setelah bertemu Dewi tersebut. Makoto dibuang ke ujung dunia secara tiba-tiba, tanpa diberi peringatan sebelumnya. Bahkan, Dewi yang memanggilnya pun tidak memperdulikan kondisinya. Meskipun begitu, tugasnya sebagai pahlawan telah dibatalkan, sehingga dia bisa menjalankan hidup dengan bebas. Dia dikirim ke dunia lain sesuai dengan kontrak antara Dewi dengan orang tuanya. Sejak awal dia merupakan orang biasa yang tidak memiliki kelebihan di bidang apapun. Namun di dunia lain, dia dianggap sebagai manusia berbakat dan kekuatannya berada di atas rata-rata. Dia memiliki kekuatan sihir, keterampilan bela diri, dan kemampuan pemberian dari dewa. Di sana Makoto membantu penduduk mengalahkan seekor naga. Naga tersebut berubah menjadi perempuan. Kemudian dia menjalin kontrak dengan Makoto karena tertarik dengan kehidupan dia di dunia asalnya. Ari Fureta. Anime ini menceritakan kisah Nagumo Hajime dan seluruh orang di kelasnya yang terseret ke dunia fantasi. Di dunia itu mereka dijadikan prajurit kerajaan untuk menyelamatkan umat manusia dari para monster. Di antara semua orang bisa dibilang kekuatannya merupakan yang paling rendah. Hingga suatu hari, ketika tengah menjalankan ekspedisi di labirin, dia dikhianati oleh temannya sendiri. Hajime dijatuhkan ke dasar labirin, tempat di mana monster kuat berkeliaran. Setelah menyadari bahwa seseorang mengkhianatinya, dia tidak lagi memperdulikan apapun selain membunuh siapa saja yang menghalanginya. Untuk bertahan hidup, berbagai cara telah dia lakukan, seperti membuat jebakan dan memakan daging monster. Perjalanannya di labirin telah mengubah kemampuannya menjadi sangat kuat. Dia mendapatkan berbagai kekuatan dari monster yang dia kalahkan. Bersama dengan vampir bermayue yang dia temukan dalam labirin, Hajime berpetualang mencari jalan pulang, lalu bertemu kembali dengan teman lamanya sebagai orang terkuat.